Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello people, it's me Elza Zakia Mukti atau biasa dipanggil Caca. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan proses awal kegiatan konseling pada anak usia dini. Kegiatan konseling ini saya lakukan kepada anak yang bernama Iron, usia 7 tahun, dan merupakan murid saya sendiri. Berdasarkan hasil observasi awal, konseling menunjukkan kecenderungan sebagai anak yang mudah marah dan terkadang berperilaku impulsif tanpa ia sadari. Melalui penggalian latar belakang selanjutnya, diketahui bahwa konseling merupakan anak bungsu yang jarak usianya cukup terpaut jauh dengan kakak sulungnya. Di rumah, ia juga sering bergaul dengan anak-anak yang usianya lebih dewasa daripada konseling. Hal ini turut mempengaruhi cara berbicara, di mana konseling cenderung menggunakan bahasa yang kurang sesuai untuk anak seusianya. Melalui kegiatan konseling yang saya lakukan, tujuannya yaitu untuk membantu konseling mengenali dan mengelola emosinya dengan lebih baik, serta mengarahkan perilakunya agar lebih sesuai dengan tahap perkembangannya sebagai anak usia dini. Tahapan awal yang sudah saya lakukan terhadap proses konseling kali ini mencakup observasi perilaku harian konseling, wawancara ringan dengan orang tuanya, serta pendekatan personal yang ramah dan menyenangkan agar konseling merasa nyaman selama proses konseling. Baik, mari kita lihat proses konselingnya. Halo, Namanya siapa? Iron. Namanya Mas Iron. Mas Iron kelas berapa? TKB TKB, sekolah TK di mana? Taruna Jaya. Di TK Taruna Jaya. Mau lulus kelas 1 berarti ya? Iya. Iya, mau lulus kelas 1. Hari ini Mas Iron mau diajak berguru bersenang-senang. Apa? Mau bersenang-senang. Oke, mau bersenang-senang. Guru ada permainan Lego sama buku mewarnai. Pilih yang mana? Kita bermain Lego ya. Nanti sambil Bu Caca ajak ngobrol boleh? Boleh. Takut nggak sekarang? Enggak. Keluarin dulu Mas Iron. Keluarin. Mas Iron suka mainan Lego ya? Atau biasanya mainan apa di rumah? Main Roblox. Main Roblox. Kalau mainan di rumah main sama siapa? Teman-teman. Sama teman-teman. Mas Iron punya kakak? Punya kakak? Berapa kakaknya Mas Iron? Satu. Namanya siapa? Ada Ira sama Kak Iin. Tapi yang kakak satunya sudah mati. Ya. Oke. Jadi kakaknya Mas Iron satu. Ya, kelas berapa? Yes. Bustanin 2. Ini berarti ya SMP ya. Sudah besar berarti. Biasanya mainan sama kakak nggak kalau di rumah? Mainan apa di rumah sama kakak? Main ketawa-ketawa. Main ketawa-ketawa. Main apa itu? Main tahan tawa. Oh, tahan tawa. Sama main itu. Main itu. Main mama-mama. Katanya kamu suka mainan sama kakak, sama teman-temannya kakak ya? Iya. Iya. Kenapa Mas Iron nggak main sama teman-temannya Mas Iron aja? Kayaknya sudah malam. Iya, kalau sudah pagi main. Teman-temannya mainnya sore, Mas Iron maunya mainnya malam gitu. Enggak juga. Gimana gitu? Kan sudah malam itu tidur terus mandi sekolah. Oh iya, oke. Terus mainnya kapan? Kalau tidur dulu terus mandi, Pulang sekolah kayak gini tidur dulu, terus mandi, sholat Masya Allah. Sholat apa itu namanya? duhur sama isya, Sholat duhur sama asar, sama maghrib terus isya Kalau sama pagi-pagi subuh. subuh. Oke. Mas Iron ini sholatnya rajin, sholat terus setiap hari. Sama siapa biasanya sholatnya? Sama teman-teman Sarul. Oh, di masjid. Temannya siapa aja coba? Sarul, Fahmi, Reja. Sarul, Fahmi, Reza. Syahrul kelas berapa? Sarul SD SD kelas berapa? kelas 4. Wih, berarti lebih besar dari Mas Iron dong. Siapa lagi tadi? Sarul, Sarul, Eja, Reja,
Reza. Reza kelas berapa, Reza? TKP. Oh, Reza TKP berarti Yang di seumuran ya? PA. Oh, yang di PA. Terus satunya siapa lagi? Satunya Sarul sama Fahmi. Fahmi kelas sama kayak Mbak Pupisan, kayak Ustalun. SMP. Nah, di antara Fahmi, Syahrul, sama Reza, Mas Iron paling suka main sama siapa? Sama Mas Sarul sama Fahmi sama Reza. Paling suka pilih satu. Sarul. Mas Syahrul yang SD itu tadi ya, SD kelas 4. Kenapa sih kok Mas Iron sukanya mainan sama anak yang lebih besar? Karena baik-baik. Oh, karena baik. Pernah diajarin nggak kayak mainan atau belajar gitu? Mainan Atau cuma sama mainan aja? biasanya mabar. Oh, biasa mabar berarti main HP dong? Iya kan? Main HP sama anak yang besar-besar itu. Mabarnya di mana? Di warteg. Wah, itu mama tahu nggak? Udah izin mama nggak, Mas Iron? Sudah, boleh sama mama. Biasanya mainnya berapa jam main mabarnya? Jam 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 9 aku main. Kalau jam 10 aku pulang. Oh, boleh. Itu jam 9 malam. Boleh sama mama keluar jam 9 malam? Boleh. Oh, boleh Nggak boleh, tapi kenapa Mas Iron main? main malam-malam. Kenapa? Tidak boleh karena nanti ada orang, nanti ditanya sama orang, "Dek, siapa kamu?" Nanti diculik. Oh, nanti diculik. Tapi Mas Iron pernah main malam-malam? Ya, itu tadi katanya mabar jam 9 malam. Iya, kalau jam 10 pulang. Jam 9, kalau jam 1 aku tani mandi. Terus Jam 1 siang pulang sekolah berarti ya. Tidur dulu bentar, terus ngaji. terus ngaji sorenya. Malamnya main mabar itu tadi jam 9 di warkop sama teman-teman yang besar. Iya. Mas Iron, tadi kan Mas Iron bilang kalau temannya baik-baik. Ada nggak temannya Mas Iron yang nakal? Tidak ada. Tidak ada. Berarti baik semua. Pernah nggak Mas Iron dikatain diejek? Tidak ada. Tidak pernah. Tidak pernah ada. Tidak pernah ejek. Kalau pernah nggak Mas Iron dipukul sama temannya? Apalagi sama anak-anak besar itu. Pernah sih. Oh, Tapi pernah. cuma satu aja kalau nakal. Cuma satu kali. Kenapa itu Mas Iron dipukulnya? Kalau nakal. Oh, kalau nakal dipukul Mas Ironnya. Terus waktu Mas Iron dipukul reaksinya bagaimana? Tidak sakit. Tidak sakit. Perasaannya bagaimana kalau pas dipukul? Biasa. Biasa aja. Tapi kalau dipukul kan sakit. Iya. Kalau jatuh aku nangis. Kalau jatuh, kalau didorong gitu, pernah didorong sampai jatuh. Terus bagaimana? Nangis. Iya. Sakit soalnya. Terus waktu jatuh gitu, Mas Iron bilang ke siapa? Ke bapak tuh. Bapak bisa anu apa-apa aja. Oh, terus Mas Iron bilang ke bapak aku didorong jatuh. Terus sama bapak gimana? Bilangnya bapak itu kalau dioperasi nanti darahnya dikeluar. Enggak. Dioperasi. Maksudnya kan Mas Iron Jatuh bilang- kalau jatuh dioperasi sama Hanaplas. Oh, diobati, bukan dioperasi sayang. Diobati pakai Hansaplast kalau jatuh buka. Ya. Gitu aja. Tapi temannya Mas Iron dimarahin nggak sama bapak? Tidak. Enggak. Enggak Kalau ya. ininya bocor, dia tidak kaget. Dia kaget. Oh, kaget. Iya. Jangan sampai lah ya. Terus Mas Iron pernah nggak? Kalau sama teman sekolah biasanya yang paling dekat sama siapa? Akmal, Akmal. Terus siapa lagi yang paling dekat? Arka, Arka. Terus siapa lagi? Jelani deket nggak? Kenapa?
dia nakal, Oh, nakal. Emang kamu pernah dinakalin apa? disuka diejek-ejek. Oh, diejek. Gimana itu ngejeknya? Iron elek. Mau dikata-katain gitu. Terus Mas Ironnya bagaimana reaksinya? Tidak boleh gitu. Oh, gitu diingetin. Diingetin pakai mukul enggak? Tidak. Tidak. Tapi kemarin Bu Caca ada dengar di guru siapa ya? Iron sama Maulana berantem. Jadi pukul-pukulan. Itu gimana ceritanya? Biasa. Biasa. Gimana itu biasa? Biasa pukul-pukulan. Biasa pukul-pukulan. Ya. Sama temennya. Ya. Kok gitu? Emang kalau dipukul rasanya gimana? Nangis. Nangis. Sakit? Apa gimana? Kesel? Atau gimana kalau dipukul? Nangis. Oh, Terus nangisnya kenapa? Karena sakit? Karena kesel atau karena apa? karena sakit. Karena sakit, makanya nangis. Berarti dipukul itu enak? Tidak. Tidak. Kalau sama Allah tidak mendengarkan. Tidak mendengarkan. Kalau sama Allah nanti ini dosa gitu ya. Terus Kalau berarti tidak mendengarkan, tidak mendengarkan. Berarti kalau mukul temannya, mengejek temannya itu tidak mendengarkan. boleh. Tidak boleh. Mas Iron mukul temannya lagi enggak? Tidak kok. Enggak. Enak gini ya, enak tangannya. Tangan buat apa sih? Buat belajar, Buat sama makan, belajar. Bilang sama ke teman-teman itu yang kamera itu, tangan itu untuk makan, sama ngaji, makan sama ngaji, sholat. sama belajar. Tidak boleh buat apa Mas Iron? Tidak boleh memukul teman-temannya. Tidak boleh buat mukul temannya. Lebih baik dipergunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya Mas Iron ini tangannya buat apa ini? Bermain, buat menyusun Lego bisa. Mas Iron kan suka main Lego, ya? Bermain Lego dulu, Legonya bagus. Nanti ditunjukkan ya ke teman-temannya ya, Legonya ya kalau sudah jadi ya. Terus buat apa lagi? Belajar ya. Kalau di sekolah ada diajak guru ngapain aja? Ayo ceritain. Kalau buat dipelajari, jangan niru temannya ngobrol. Oh jangan. Oh, kalau waktu belajar nggak boleh ngobrol sama temannya. Iya, karena ulangan. Oh iya, karena ulangan kemarin ya. Kalau itu ulangan nggak boleh ngobrol sama temannya, harus dikerjakan. Ngobrolnya waktu kapan? Waktu kapan? Hari Enggak, itu. kalau di sekolah di guru bilang boleh ngobrol lagi waktu sekolah. Enggak, waktu sekolah. Iya, waktu sekolah boleh ngobrol sama temannya waktu kapan? Waktu istirahat. Bilang ke teman-teman, nggak boleh ngobrol waktu belajar, ngobrolnya waktu istirahat. Ya. Jadi tangannya tadi nggak boleh buat apa? Buat pukul sama teman-teman. Iya, lebih baik digunakan untuk belajar. Karena dipukul itu sakit, bikin sedih ya, nangis ya tadi ya. Makanya kita juga tidak boleh berbuat salah. Iya, berbuat jahat ke orang lain. Kita harus saling mengalah. Kalau kata bu guru biasanya sesama teman harus saling mengalah. Masa mau ngalah? Bu Caca biasanya bilang gimana? Kalau sama temannya harus saling salam. Sayang, harus saling sayang. Temannya tidak boleh diberantem. Tidak boleh berantem sama temannya. Pintar sekali Mas Iron ya. Saran bu guru, kalau bisa kan Mas Iron di rumah temennya besar-besar ya. Kalau besar-besar itu biasanya bahasanya anak besar ya. Pernah dengar ini temannya Misu gitu? Tidak. Iya. Temannya Mas Iron Misu itu pernah? Tidak pernah. Kalau lihat ngomong kayak gini, kalau
gini, ih Iron jelek, astagfirullah. Oh gitu, Mas Iran responnya astagfirullah. Gak boleh juga, ini ya, tidak membalas ya jadinya ya Mas Iran ya. Oh, pinter sekali. Ini boleh ditunjukkan ke teman-teman. Diangkat gini. Boleh, ini hasilnya Mas Iran ini. Buat apa ini ceritanya? Rumah kereta, Rumah kereta. Jadi di atasnya kereta ada rumah. rumahnya. Oh, rumahnya tinggi sekali ya. Bagus gak? Bagus. Oke, makasih ya Mas Iran ya. Ya, Makasih ya sudah mau bercerita sama Bu Guru ya. Ya. Ya, makasih sudah mau ditanya-tanyain, mau diajak main bareng. Ya. Oke. Bilang ke teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sama teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi sama Mas Iron. Iya, Jumpa lagi. jumpa lagi. Baik, setelah proses konseling saya lakukan, saya menemukan beberapa dinamika yang umum terjadi pada anak seusianya. Konseli sempat menunjukkan sikap denial atau penolakan terhadap kenyataan dengan memberikan jawaban yang tidak konsisten dan cenderung tidak jujur. Konseli menyebutkan bahwa semua temannya baik, tidak pernah berkata kasar, dan tidak pernah berkelahi. Padahal berdasarkan catatan dan pengamatan, hampir setiap hari konseli terlibat dalam konflik atau perkelahian di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Namun sebagai konselor sekaligus guru yang memahami tahapan perkembangan anak, saya tetap menghargai setiap jawaban yang diberikan konseli. Sikap tersebut saya pandang sebagai bentuk defense mechanism yang wajar bagi anak seusianya. Dalam kesempatan ini, saya tetap memberikan nasihat dengan bahasa positif dan membangun, memotivasi konseli untuk lebih terbuka, serta memberi saran sederhana agar konseli bisa mulai belajar dan mengelola emosinya secara lebih sehat. Saya berharap melalui proses konseling ini, konseli dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih positif ke depannya. Saya Elza Zakia Mukti, until next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.